digempur gubernur rakyat. Ya. Gubernur rakyat. Penetapan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi bencana saat ini masih membutuhkan penanganan secara intensif, terpadu, terintegrasi, dan juga terkoordinasi untuk evakuasi, distribusi logistik, dan penanganan kerusakan jalan dan jembatan, konektivitas, sarana pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, serta penanganan kerusakan berbagai fasilitas sosial lainnya akibat bencana hidrometeorologi Aceh. Yang dua, berdasarkan hal tersebut, maka pada hari ini Rabu 10 Desember 2025, saya Gubernur Aceh dengan ini menyatakan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2025. Dan ketiga, penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak tanggal 12 Desember sampai dengan 25 Desember 2025 dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ya, pada prinsipnya kita sudah survei ke lapangan, jadi butuh perpanjangan ya selama 2 minggu lagi untuk kita rehabilitasi dan juga infrastruktur ke 2 minggu lagi. Jadi perlu kita perpanjangkan. Baik Pak Gub, saat ini apakah masih ada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau atau yang masih terisolir di pedalaman-pedalaman, mungkin di lintasan depan ini sudah? Ya, buat sementara ini sudah terjamah semuanya ya, walaupun kurang, tapi juga perlu kita bantu lagi. Jadi mudah-mudahan yang terisolir, jadi mungkin ini segenap stakeholder termasuk TNI Polri dan juga sipil yang akan kita kerahkan untuk kita bantu ke lapangan. Mudah-mudahan betul-betul terpenuhilah apa yang hasrat masyarakat. Pak Gubernur, hasil wawancara kami dengan masyarakat di lapangan korban terdampak sejauh ini Pak Gubernur yang paling sangat kita sayangi itu mereka membutuhkan sekali air bersih yang sangat terdesak tuh. Ini bagaimana mungkin ke depan penyaluran itu? Ya, kita pada prinsipnya kita usahakan semaksimal mungkin. Sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang kan, tapi apa boleh buat ya, nanti akan nyusu di lapangan, ke lapangan supaya masyarakat betul-betul dapat air bersih lah. Pak Gub, untuk stok logistik di wilayah Tengah seperti apa Pak? Khususnya Bendang Meriah dan Aceh Tengah. Sebenarnya kalau Bendang Meriah Aceh Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi tergantung di lapangan mereka tepat sasaran atau tidak.
saya dengar berita di berita burung atau berita tidak valid ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Benda Meriah dan banyak donatur yang menyumbangkan, tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Benda Meriah, supaya dengan seadil-adilnya membagi sembako. Karena kita tahu bahwa Benda Meriah tempat mereka hantar, karena di situ ada bandara yang boleh kita gunakan. Yang hilang 80 ton itu akibat kurangnya koordinasi. Saya tidak tahu, itulah kita tengah cek dulu apa betul atau tidak. Dia baru dengar berita burung, tidak kita percayakan. Jadi kita nanti sama-sama ini ada Pak Pangdam, ada Pak Polisi, apakah betul atau tidak. Untuk BBM-nya seperti apa Pak di sana? BBM-nya ya memang kita tahu bahwa terlalu kurang, karena kita melihat belum akses jalan jembatan yang kita hantar ke sana. Untuk penambahan dokter dan obat-obatan ini seperti apa? Ini keluhan masyarakat juga sudah mulai banyak, Pak. Ya, kita tadi Pak Presiden juga mengantar obat-obatan plus dokter dan perawat ke lapangan yang dibutuhkan. Kita tahu yang cukup dibutuhkan antara 4 kabupaten kota, yaitu Teming, Aceh Timur, Aceh Utara, sebagian Langsa, dan sebagian Biren. Ini saya rasa paling banyak membutuhkan obat-obatan apalagi sekarang masyarakat sudah dampak penyakit kulit, batuk, gatal dan lain sebagainya yang akibatkan oleh banjir. Jadi kita alhamdulillah sudah sampai bantuan Pak Pangdam dari Kuala Lumpur, sahabat kita, yaitu 3 ton untuk kita bagi-bagikan ke beberapa kabupaten kota bersama 8 doktor dan perawat. 3 ton obat-obatan semua, Pak? Ya. 3 ton itu obat-obatan semua, Pak? Kalau obat-obatan sekitar 2 ton dan 1 ton seperti baju dan coklat untuk anak-anak. Itu dari mana Pak? Ya. Dari mana bantuannya Pak? Kenapa? Dari mana? Bantuannya? Dari relawan BSR di Kuala Lumpur, Selangor. Pak Gu, kemarin juga sempat ada tim relawan dari Cina yang dikerahkan untuk melacak mayat. Bagaimana hasil kerja mereka, Pak? Hasil kerja mereka tidak semaksimal mungkin karena medan masih digenangi oleh kayu-kayu. Itu kewalahan mereka untuk dapat mayat. Jadi saya dengar berita 2 hari dah turun, dah dapat beberapa orang di Aceh Utara. Kemudian besok mungkin mereka akan pindah ke Aceh Timur atau ke Teming untuk mendeteksi keberadaan mayat. Baik, terima kasih kawan-kawan. Ya. Baik, terima kasih Pak Gu. Sama. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.